Tech Bro Indonesia. Backpain. Job opportunity itu kan terbentuk karena ada tools-tools yang hard to master. Yang pernah itu Facebook, Google, Amazon. Nah, gue apply terus tuh di banyak negara, di banyak perusahaan, ya kan. Tapi nggak ada yang lolos. Kayak lu develop sesuatu, tolong tesin. Gitu. Udah nggak kayak gitu lagi. Mereka udah high level sekarang kerjaan. Udah ada timer ya? Siap. Oke, udah rek situasinya. Oke. Oke. Salam. Berjumpa kembali di channel Ngetes Bareng Faru. Gue pembukaan dulu, coy. Mantap. Oke. Di video kali ini ada yang spesial karena untuk pertama kalinya ada yang non QA. Non QA. Di sini gue udah sama Tech Bro Indonesia yang nama Twitternya Bugpain, yaitu Faisal. Nah, sebelum kita mulai, boleh nggak sih lo sepatah dua patah gitu kan tentang profil lu tuh siapa dan kenapa gue bilang non QA gitu. Ya, jadi gue software engineer sekarang di Dubai di salah satu online food ordering. Aplikasi online food ordering. Semacam GoFood lah ya. Iya, semacam GoFood di base-nya di Dubai tapi operating di MENA region. Wow. Di MENA region. MENA itu Middle East? Middle East and Southeast Afrika atau Africa lupa gue. Gitu. Wow. Lumayan nih. 9 negara. Wih. Oke. Dari tadi sempat gue sebutkan nama lu Bugpain. Emang apa sih ada hubungannya dengan bugs? Apa lu ngerasa sebel banget sama bugs sama gitu? Lu kan bukan QA kan? Bukan. Ya sebenarnya kan karena memang hari-hari ngoding kan nemu bugs ya. Terus gue sempet punya itu sakit punggung, back pain. Nah, kebanyakan back pain ini penyebabnya karena nge-solve bug. Terlalu lama duduk. I see. Jadi diplesetin dikit lah. Bug pain. Oke, dari back pain jadi bug pain. Iya. Emang gue kira lu tuh merasa sakit hati sama si bugs ini. Bisa juga. Oke, isu menurut lu paling gokil dah yang pernah lu bikin. Isu yang paling gokil. Ya kan ada orang meme gitu, ada orang yang delete database production misalkan. Nah, lu isu yang buat lu merasa kayaknya paling malu-maluin lah, kok bisa gua kelolosan gitu. Pernah. Apa tuh? Di database pernah. Di production. Sampai masuk berita. Wow. Terus defisit uang juga pernah, kehilangan uang juga pernah karena bugs gitu. Jadi salah satu service tuh waktu di deploy kan down ya. Jadi kan ada order loss kan ketika service kita down tuh ya. 200 jutaan lah, berapa menit, 5 menit, 10 menit lah, 200 juta. Gara-gara itu ya. Ya. Wow, jadikan pelajaran banget berarti lo ya. Ngeri banget nih kalau sampai bugs. Karena impact-nya bisa segitunya ya. Iya, karena kalau di aplikasi yang surfing traffic tinggi kan biasalah yang kayak gitu. Pasti ada impact-nya. Cuman sebagai orang yang bekerja di IT kayaknya pengalaman yang kayak gitu tuh wajib punya, walaupun amit-amit kalau bisa jangan ya, wajib punya supaya bisa lebih wise lah. Wow, learning hard way ya. Iyalah, supaya lebih wise waktu lagi bikin produk. Oke, tapi sedikit digali lebih dalam lagi. Dulu waktu kejadian lu tuh tunjuk-tunjuk gitu gak dasar kamu? Oh, enggak ada yang kayak gitu. Enggak ada blame. Oh, yang blame kayak gitu enggak pernah. Enggak ada culture yang kayak gitu, kurang apa sih? Harusnya jangan lah. Iya, harusnya juga kerja. Sangat nggak baik ya untuk kayak gitu ya. Oke, nah, lu dulu tuh kuliah di jurusan apa? Kuliahnya dulu jurusan teknik informatika. Di mana? Di Palembang, di Universitas Sriwijaya namanya. Oh, Universitas Sriwijaya. Tapi sekarang masih kuliah sih, masih. Lanjut ya, S2. S2 part time. Lah, fokusnya kerja, kuliahnya sambi. Iya, weekendnya S2. Gitu, online. Di luar negeri. Di luar negeri. Nice. Lulus tahun? Oke, telat gak kuliah? Lulusnya telat gak? Lulusnya telat. Oke, main dulu berarti ya. Nggak serius kuliah. 5 tahun lebih lah. Wow, gokil. 5 tahun lebih. Betah ya di kampus ya. Nyari duit.
Oh, bukan nyari daun muda ya? Bukan. Oh, sambil nyari duit. Sambil nyari duit soalnya. Sayang. Nah, menarik nih. Ada banyak teman-teman Ah. mahasiswa tuh sebenarnya yang kayak inferior gitu. Gue belum lulus tapi belum berani ngambil proyekan atau apa. Nah, dulu lu waktu sambil kuliah tuh apa sih yang bisa bikin jadi duit gitu? Dulu itu produk pertama itu kayaknya yang paling mudah itu dulu pakai WordPress. Iya, website. Iya, jadi profile ada perusahaan profil gitu. perusahaan doang pakai WordPress. Jadi dia butuh orang yang ngerti, terus kita jabanin lah. Berapa? Paling gajinya cuma 300.000 kalau nggak salah. Waduh, zaman Untuk dulu profil ya zaman dulu, tapi Tahun kan berapa? lumayan tuh 2000 berapa itu ya? 9. Tua banget. 2015, 16. Oh iya, masih 15 belum atau 16 booming lah. startup sih ya, Ya, soalnya startup belum ada. zaman-zaman itu ya. Masih software house dulu kan, Masih software house. yang booming itu. Terus dapat lagi, setelah itu dapat lagi kan, bikin lagi dari dosen ini. Karena deket sama dosen, proyekan dosen lah. Iya, benar. Proyek yang kedua lumayan tuh, 2 juta atau 3 juta tuh. Itu bikin profil perusahaan lagi. Tapi nggak pakai WordPress tuh, pakai pakai code igniter. PHP juga. PHP dulu. CI. PHP merajalela dulu. Iya dulu. Wow. Ya, gitu situ udah mulai, dari situ mulailah naik-naik lagi kan, dapat proyekan yang dari perusahaan, dari teman, dari dosen ya. Mulai bisa melawan inferior setelah dapat duit. Karena kita butuh duitnya sebenarnya. Jadi inferiornya nantilah. Jadi self proven nih, gue udah bisa ngasilin duit dari karya gue gitu ya. Dari uang yang kecil-kecil dulu ya. Gitu. Nah, habis lulus kuliah, karir pertama lu? Karir pertama dulu di software house. Itu dia bergerak di bidang AI. Zaman dulu itu machine learning gitu kali. Iya, jadi dia bisa bikin automated translation dari meeting. Jadi kayak Zoom yang sekarang gitu. Zoom kan ada auto translation kan, apa sih minutes of meeting gitu ya. Iya, MOM. Apa sih bahasanya? Not to land. Nah iya, nama aplikasinya dulu Not to land. Jadi dia dari ada software house gitu, itu kebanyakan kakak tingkat gua dulu, senior. Terus ada beberapa profesional juga yang udah kerja di Jakarta. Jadi kantor dulu Jakarta Timur. Berarti dari kuliah di Palembang ke Jakarta Timur. Untuk kerja di software di software house ini dia udah AI itu. Jadi dulu kita udah bikin produk AI, kita ngejual server. Servernya yang CPU itu. Jadi kalau orang mau nge-order AI ini, dia ordernya CPU. Di CPU itu kita install si machine learning-nya. Jual putus tuh? Jual putus. Zaman dulu kayak gitu, jual putus. Ya ada lah berapa bulan itu, tapi tahun gitu kita belum kepikiran bikin startup, bikin service, bikin produk, jual gitu. Iya, jadi dia tapi gede itunya. Kliennya, BUMN, BUMD, swasta. Jadi orang-orang yang butuh notulensi, automated notulensi, mereka pakai ini. Gue dulu di situ cuma berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Bagian salah satunya yang ngerjain si engine-nya. Ada sedikit banyak di engine-nya, tapi mostly di klien dulu. Jadi ada kliennya tuh website yang nge-listen ke mikrofon, terus nge-call si engine AI-nya, engine machine learning-nya. Jadi di tengah-tengah sini. Keren. Oke, dari situ 2 bulan terus pindah ke karir lo? Jadi waktu itu pindah ke perusahaan AI lagi. Namanya Kata.ai. Gue tahu. Ya, dulu Yes Boss namanya. Yes Boss. Dari SMS kan dulu. Iya, dari SMS dulu. Terus Yes Boss. Berapa lama ya? Itu nggak sampai 1 tahun. 7 atau 8 bulan gitu. Dia Yes Boss ganti nama jadi Kata.ai karena shifting apa? Pivot bisnis, ganti nama jadi Kata.ai. 7 atau 8 bulan di sana, nggak sampai 1 tahun. Terus pindah lagi ke BNI. Corporate gua di BUMN. Padahal dulu udah startup sebenarnya si Yes Boss itu kan, udah mulai masuk masa. Iya. Berarti tahun 2017 gue tebak 17-18 lah. Ke ke BNI, dari Kata.ai ke BNI. Berapa lama di BNI? Nah, di BNI lumayan lama tuh.
2 tahun. Wow, emang lebih nyaman di corporate atau Karena di BNI itu gua kan teknikal banget orangnya. Waktu lulus nggak sempet ada karir profesional sebagai orang yang hands on ngurus produk dari sisi product owner lah, dari sisi bisnis analis, dari Oke. sisi manager gitu Oke. kan. Nah di BNI itu kerjaan gua lumayan punya responsibility yang lebih besar. Jadi termasuk training ke orang yang make aplikasi, termasuk nge-leading bikin aplikasi. Jadi lumayan challenging lah. Ada hal-hal yang lumayan challenging yang menurut gua lumayan enak. Terus juga karena gua pegawai tetap dulu. Jadi gua join sebagai ODP, kan karirnya lumayan bagus tuh. Jadi menurut gua worth it untuk dipertahankan, tapi akhirnya ya 2 tahun, cuman 2 tahun berapa bulan pindah lagi ke startup lagi. Tergoda ke startup. Startup Nah, lagi. ini baru masuk ke startup nih. Ya, Kemana tuh? gua ke BUMD, tiket.com. BUMD Ke Jarum. tiket.com. Oke, itu waktu itu udah merger belum sama sama Lagi Jarum? merger. Wow. Lagi merging ke Oke. Blibli. Lagi proses Blibli. merging ke Blibli. Oke. Atau setelah, ya beberapa bulan setelah merging kalau nggak salah. Hmm. Jadi kantornya itu masih sebelum sekarang kantornya di GI ya, di Menara GI kan, Menara BCA. Kalau dulu kantornya masih di Manggarai bukan? Bukan, dulu kantornya itu di Menara apa itu? Oh di iya. belakang Tamrin City, di sebelah Tamrin City. Jadi ada lupa gue nama gedungnya. Nah, di situ kita sebenarnya barengan sama Blibli juga kalau nggak salah di satu gedung yang sama. Berarti ada mulai proses merging. Iya, gitu. Oke, berapa lama di situ? Di situ lama juga tuh. 2 tahunan juga kali ya. 2 tahun lebih kayaknya ya. Oke, dari situ baru ke Dubai. Dari situ baru ke Dubai. Wow, oke. Tapi seulang lagi nih di awal, tadi lu kan sebagai back-end engineer gitu, atau gimana tuh? Apa semua full stack dulu. Awalnya full stack pasti. Kan kita biasanya back-end tuh awalnya full stack dulu. Ya. Kan Laravel, CI gitu ya, Ruby on Rails ya gitulah ya. Terus mulai spesifik ke back-end setelah itu. Ya. Sampai sekarang masih fokusnya di back-end, tapi bahasa pemrogramannya macam-macam atau macam-macam. Fokus di 1-2 gitu? Wah, udah pindah banyak banget, Pak. Wow. Mulai dari C#, C# di BNI C# waktu masih kuliah tuh C# gua. Oh iya. Visual Studio. Wow. C++ ya kan, mostly kalau kuliah tuh C++ kalau anak computer science biasanya. C++. Python pakai Django, terus waktu di Kata.ai pakai Node.js sama Python. Gila. Terus waktu di BNI itu Spring gua, Java. Ya, terus di tiket Java lagi. Di kantor sekarang itu banyak Golang, .NET, Python, JavaScript semua. Buset, banyak banget. Ya. Wow, dan menurut lu udah sampai di level kayak advance belum di setiap bahasa pemrograman itu? Gue ngerasa gue cuman advance di so far itu, yang gue merasa advance banget di Java sama .NET karena gue pernah hands on tuning performance dia dan sempet hands on tuning banyak GC infrastructure related gitu-gitu. Tapi gue nggak merasa advance banget. Dalam artian kalau dibilang disuruh pakai Java gue nyaman, disuruh pakai bahasa lain gue nyaman. Cuman biasanya bottleneck di bahasa tertentu gue nggak terlalu aware. Tapi kalau bottleneck di Java ya paling itu gitu. Kalau bottleneck di .NET paling yang di sini udah tahu kemana nyarinya gitu. Udah hafal sama term-termnya, cara kerjanya gitu. Jadi udah di luar bikin aplikasi, bahkan dari infrastruktur improvement segala macam udah kepegang ya. Iya. Gokil. Nah, kan dari situ lu move ke Dubai kan. Ya. Tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Iya bener Pak. Atau bahkan kayak ceritanya lu dapat opportunity di Dubai itu gimana? Lu dengan proaktif kah nyari? Atau memang kayak di LinkedIn ada headhunter yang nyari lo? Gue proaktif memang pengen keluar negeri. Jadi setahun penuh tuh. Gue casually open untuk kerja di luar negeri. Cuman gak ada yang lolos.
dapat banyak tawaran. Dulu kan masih booming ya software engineer. Iya. Google pernah, di Amazon pernah, di Facebook pernah. Ini pernah apa nih? Pernah apply, pernah sampai Interview sampai berapa tahap gitu. Oke, 2-3 tahap gagal gitu kan. 3 final interview gagal gitu. Pokoknya di perusahaan itu pernah, di Microsoft belum pernah. Di Netflix belum pernah. Yang pernah itu Facebook, Google, Amazon. Nah, gue apply terus tuh di banyak negara, di banyak perusahaan ya kan. Tapi nggak ada yang lolos. Tiba-tiba nih ada recruiter dari Dubai, dari kantor sekarang itu nawarin di hari Minggu. Gue bilang kan, aneh banget recruiter nawarin hari Minggu, biasanya Senin ya. Mumpung lagi hari Minggu gue reply aja kan. Oh, karena liburnya beda ya? Karena ternyata gue baru sadar kalau di Dubai itu Minggu tuh kerja, Minggu sampai Kamis. Dulu iya. Sekarang kan udah Senin sampai Jumat udah sama. Tapi kalau dulu masih Kamis sampai Minggu sampai Kamis. Tahun berapa lu pindah ke Dubai? 2020. Ya. 2020 ya, 2020. Udah lama juga ya. Emang dulu kayak katanya sih dia tuh awal-awal engineer di Dubai yang asli Indonesia ya. Iya. Sebelum lu tahu ada engineer lain nggak? Atau engineer lain nggak ada, cuman ada di tim ops gitu, people ops atau product ops, lupa gue ada satu. Karena belum banyak sih ya waktu itu yang tech engineer dulu di Dubai dikit. Bahkan timnya dulu kecil. Oke, karena growing dari 2020 berarti lumayan kenceng juga ya. Iya. Gokil. Nah, tentu setelah dapat tawaran, akhirnya lo dapat offer, ada pertimbangan dong kayak lo mau pindah dari Jakarta ke Dubai. Iya. Dari keluarga terutama kan, ngapain jauh-jauh segala macam. Nah, gimana proses decision making lo sampai mau memutuskan pindah? Kalau gue kayaknya karena anak pertama, terus dari keluarga juga nggak ada tuntutan untuk stay atau enggak gitu kan, stay di Jakarta atau enggak. Memang udah biasa jauh dari udah biasa jauh dari zaman kuliah, jadi nggak ada tuntutan yang berlebihan. Paling dari keluarga cuman ya pastiin lah bukan abal-abal gitu ya, bukan kaleng-kaleng gitu kan, asuransi, tempat tinggal, salary gitu-gitulah. Nah itu pengalaman pertama kan. Lumayan sulit juga untuk nyakinin keluarga sih, tapi alhamdulillah dari sisi employer di sini tuh mereka komplit gitu. Oh ini semua persyaratannya legalisir dan lain-lain gitu. Setelah itu dikasih sama gue tinggal share aja kan ke orang tua, karena udah clear ya udah berangkat gitu. Dan waktu itu masih single, belum married. Tahun 2020 ya. Nah, menurut lu perkembangan karir lu di Indonesia sama di Dubai itu sejauh apa bedanya? Kayak growth karir lu, growth secara skill personal lu, menurut lu perbandingan berkarir di Jakarta dengan berkarir di Dubai itu kayak mana? Di Indonesia tuh lumayan karena gue growing dari IC, dari level bawah sampai level middle. Ya kan, jadi gue dalam waktu bersamaan juga sedang mencari tahu sebenarnya karir itu yang kayak gimana. Jadi gue nggak bisa bilang di Indonesia tuh karirnya nggak berjalan bagus, tapi karena gue punya pengalaman di Indonesia ini, karir menopang gue untuk akselerasi lebih cepat di Dubai. Jadi kayak ya anggaplah lu SMP yang maksud lu anggaplah lu SMP tuh, SMA, terus mau kuliah. Kalau langsung kuliah tanpa SMP dan SMA kan agak random kan. Nah, jadi gue ngelihatnya waktu gue di Indonesia itu kayak gue literally kayak cuma ngikutin doang harusnya kayak gimana. Tapi ketika di Dubai tuh culture perusahaannya tuh bagus. Jadi dia sangat mendukung orang untuk growth, dan itu bukan cuma teori. Jadi kayak bukan hal yang lu omongin kalau ini kayak gini untuk grow, bukan. Jadi literally coachingnya tuh, kalau gua kan di tim gua tuh kita tuh one on one sama manajer tuh per minggu. Tapi kalau di Indonesia itu gua bisa kalau nggak salah per 3 bulan, 6 bulan. One on one tuh paling 3 bulan. Dan itu kalau kita nggak raise, karena kan sebenarnya one on one itu kita yang butuh. Kan? Wow. Gitu. Kalau di sini tuh
atasan kita sebagai orang yang bertanggung jawab atas karir kita, dia mengingatkan kalau bisa kita one on one-nya 1 minggu, 2 minggu, diingetin sama dia. Ini culture yang bener gitu. Jadi kalau lu sampai lupa, jangan lupa kita harus one on one lagi, performa lu kayak gimana per minggu, per 2 minggu, 1 bulan gitu kan. Gitu. Kalau di Indonesia, kita sebagai orang technical tuh nggak terlalu diingatkan dulu. Which is nggak masalah juga, karena memang kita yang harus own decision mau Iya. punya karir atau enggak kan. Cuman ya di sini enaknya gitu sih. Yang manajer kita tuh, atasan kita tuh literally merasa dia bertanggung jawab gitu. I see. Buat nge-growing anak Buat buahnya lah ya. nge-growing anak buahnya gitu. Oke. Jadi jangan lupa untuk one on one terus. Nah ini menarik sebenarnya. Kalau di Indonesia kan most likely kita di tech itu hampir semuanya orang Indonesia yang di perusahaan itu. Biasanya mungkin sama orang India doang lah terpaparnya ya. Nah kalau di sini, kalau gue lihat kan di dalam semua perusahaan yang internasional kayak gitu tuh ada banyak talenta-talenta dari seluruh dunia, dari Middle East misalkan, dari Afrika bahkan, atau sampai Eropa ataupun Amerika Selatan juga pada kemari gitu kan. Nah menurut lo dari berbagai macam campur tangan dari sebagai banyak orang itu bikin perusahaannya jadi nambah ruwet gak sih? Misalnya kayak orang ini kayaknya jadi ribet banget diskusinya karena panjang atau apa? Atau menurut lo kayak gitu tuh oke kalau di tim gua tuh nggak ada lebih ribet? Di tim gua tuh ada sekitar 7 orang, 7-8 orang lah. Beda negara? Semuanya beda negara. Semuanya beda negara, dari Eropa ada, dari Amerika Latin ada, dari Rusia segala macam. Jadi setiap orang tuh beda, dan gue dari Indonesia. Enggak itu sih, enggak bikin dia ruwet, karena orangnya orang-orang yang kompeten, memang yang di-hire kan orang yang kompeten. Jadi enaknya kalau orang yang kompeten itu model diskusinya itu enggak subjektif. Jadi misalnya gue bawa solusi untuk menaikkan performa tim gitu. Jadi salah satu caranya adalah misalnya lu harus banyak-banyak ngoding gitu kan ya. Nah, tapi apa justifikasinya banyak-banyak ngoding ini gitu. Nah, kalau orang-orang yang kompeten di tim gue itu, jadi kita pertama biasanya ada studinya dulu ya kan, biasanya dari buku atau dari paper gitu. Nah, nanti dari paper ini akan dibawa tuh justifikasinya kalau hasilnya bakal kayak gini. Nah, kita implementasiin di dalam sebuah sistem, ya kan? Kalau itu cuman obrolan doang, misalnya kita harus bikin kode yang bagus gitu. Tapi itu kan cuma obrolan ya. Nah, ya hal-hal yang kayak gitu tuh yang selalu kita jauhin. Biasanya teknik yang selalu kita gunakan tuh kita bikin document first approach namanya. Document first approach itu jadi mirip kayak RFC gitu. Mirip kayak RFC tapi lebih simple lah, lebih simple dan mudah untuk ngebawa orang fokus ke satu ide atau topik gitu. Jadi kalau ada apa-apa bukan start dari ngobrol, tapi start dari dokumen dulu. Nanti udah ada datanya, hasilnya kayak gimana, approach-nya bakal kayak gimana, impact outcome-nya ada, impact outcome-nya apa, itu mempermudah komunikasi. Dan juga kalau kayak kalau kata lo tadi, kalau ada diskusi malah bikin ribet ya enggak juga, karena datanya udah ada gitu. I see. Jadi mempermudah biasanya gitu. Oke, kalau di Indonesia lebih banyak top down kali ya? Atau enggak juga dari kayak top down tuh bikin kita proyeknya kayak gini bikin gitu. Enggak ada kayak sebenarnya di sini juga campuran. Ada top down juga, ada bottom up juga. Tergantung sebenarnya itu tergantung kondisi perusahaan dan tim juga. Iya. Timnya ya. Ada beberapa hal yang harusnya top down ya. Misalnya contoh, misal di tim tech itu biasanya mereka nggak terlalu aware dengan kayak quality of code kayak gitu-gitu kan. Dari sisi developer misalnya akan nyalahin QA kenapa nggak ngecek dan lain-lain. Hal-hal kayak gitu kan itu berkaitan dengan culture ya. Yang kayak berkaitan dengan culture itu harus dari top down. Jadi lu harus mengubah sesuatu dulu dari atas sehingga di bawah nggak akan saling konflik gitu kan. Jadi contohnya misalnya yang untuk masalah quality of product tadi, jadi developer itu dikasih tanggung jawab untuk make sure kodenya berkualitas. QA itu tanggung jawabnya bukan untuk make sure produknya berkualitas, tapi lebih ke kayak
regression, automation, high level lagi gitu. I see. Jadi QA itu lebih ke strategic plan gimana untuk memitigasi dan regresi dan lain-lain. Gue nggak terlalu paham sih, cuman itu di kira-kira perusahaan kayak gitu. sekarang ya sekarang. Di perusahaan sekarang ya kayak Oke. gitu. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan menurut lu ya talenta-talenta developer Indonesia, software engineer Indonesia itu sebenarnya bisa bersaing dengan dari engineer seluruh dunia nggak sih? Atau menurut lu ada perbedaannya? Pasti ada lah, pasti bisa bersaing lah. Biasanya engineer itu dia tuh untuk posisi software engineer ya, biasanya yang dilihat itu dia fundamentalnya bagus apa enggak. Oke. Kalau untuk software engineer pastilah yang kayak kalau dari interview yang ada tuh kan time complexity, lead code dan lain-lain. Itu as long as dia fundamentalnya bagus tuh udah mudah dibentuknya. Jadi kayak tools-tools yang lain-lain tuh mudah dikenalkan gitu. Karena dia udah tahu fundamentalnya. Terus lebih ke secara soft skill nih. Dia orangnya open nggak untuk hal baru dan juga strong nggak untuk sesuatu yang dia yakini benar. Ya. Kalau sudah dikombinasikan menurut gua ya pasti bisa untuk bersaing. Terus yang paling penting ya bahasa Inggris. Oke. Seberapa penting menurut lo? Kalau bahasa Inggris harus lancar, harus punya TOEFL atau kalau TOEFL nggak harus lah. Nggak harus punya TOEFL atau IELTS. Harus lancar apa enggak? Menurut gue ya karena komunikasi wajib lah sih ya. Karena biar nggak salah paham juga. Broken grammar itu hal lain ya. Oke. Tapi lancar mengutarakan isi pikiran itu ya benar. Berkaitan dengan grammar otomatis. Yes. Jadi kayak ya mau nggak mau harus bagus bahasa Inggris. Nah, gue juga sempat punya cerita. Dulu tuh di Gojek nih ya, gue udah referral satu orang yang jago banget secara teknis. Gue tahu dia master lah. Tapi dia udah sampai tahap jauh, gagal cuman gara-gara bahasa Inggrisnya. Karena di Gojek perlu bahasa Inggris juga ya? Karena kan lu berhubungan dengan orang India kan, secara sehari-hari bahasa. Yang interview ada orang Indianya. Ya dia pakai bahasa Inggris berarti. Iya, tentu aja kan. Walaupun di dalam satu ruangan itu 99% orang Indonesia, ada satu orang India kan, kita mesti pakai bahasa Inggris kan ngobrolnya. Harusnya dia pakai bahasa Indonesia. Iya, makanya ya beratnya di situ. Nah, dia interview udah tahap akhir apa itu sebelum tahap akhir ya, karena bahasa Inggrisnya belibet, banyak nggak bisa keluar idenya gitu. Nah, mungkin ya dari situ gue bilang kan emang krusial banget untuk bisa speaking. Ada orang yang bisa reading, ada orang yang bisa writing. Sebenarnya tapi kan kalau pas interview kerja lu harus bisa speaking, ya kan? Kalau sebenarnya di dunia profesional tuh bisa bahasa Inggris apa enggak tuh udah bukan apa ya, bukan ya itu udah basic necessities lah. Oke, bare minimum lah ya. Bare minimum, jadi harus bisa bahasa Inggris enggak kayak gitu. Kalau udah nanya kayak gitu tuh udah harusnya kita udah skip lah harusnya. Benar. Jangan lagi ngobrol harusnya kayak gitu. Memang udah punya lah defaultnya itu udah. Ya karena kayak gue bilang di startup Indonesia aja yang punya tim internasional itu ya memang harus bisa komunikasi kan. Gimana mau kerja di luar kan, lu hidup sehari-hari di sini nggak bisa bahasa Indonesia. Gimana? Iya benar-benar. Ya walaupun to have no have masih bisa kan. Iya. Have no have ya. Iya, bahasa Inggrisnya yang walaupun nggak literally grammar correct gitu kan, masih bisa hidup lah ibaratnya. Cuman memang harus benar-benar bisa ya. Iya, harus. Oke, nah selain itu menurut lo skill yang bisa disiapin buat teman-teman developer, software engineer, QA yang mau berkarir di luar negeri itu apa? Kalau developer ya, kita skip bahasa Inggris lah ya. Kalau developer tuh tergantung role-nya dia, Pak. Tergantung role sama kondisi perusahaan ya menurut gue. Tapi in general, developer untuk posisi basic tuh pasti harus bagus fundamental dulu. Fundamental gimana cara suatu bahasa berjalan misalnya, itu terlalu low level sih. Gimana cara bikin API contohnya untuk back end ya kan. Kalau untuk front end gimana cara pakai framework tertentu atau gimana cara pakai apa sih
client language kayak JavaScript gitu atau React atau Next.js gitu. Itu basicnya lah, basic fundamentalnya. Atau lebih ke kayak time complexity, efisiensi dari code ya, itu hard skillnya lah. Itu wajib lah itu. Wajib nggak bisa lah Karena itu. itu yang dijual kan, skill keahlian. Karena mostly building lu ya. Karena mostly waktu interview pasti ditanya yang itu pasti. Nggak akan jauh-jauh. Kita akan nanya itu. Cara nge-handle data kecil, cara nge-handle data besar itu kan ngaruh semua nanti ke fundamental itu. I see. Itu untuk developer. Kalau untuk QA, gue kurang tahu nih. Kalau untuk QA, tapi yang jelas memang QA itu setahu gue nih di perusahaan gue tuh mulai dari manual dulu, ya. Mulai dari manual dulu, mereka ngetes manual satu-satu, dedicated ke tim gitu kan. Terus shifting ke yang kayak kata gue tadi, dia lebih ke strategic, ya kan. Jadi dia tuh kayak awalnya kayak dedicated ke tim, sekarang kayak manajer tim gitu. Mereka ngehandle gimana kalau kita mau bikin develop sesuatu nih, lu tuh ngasih masukan di awal, bukan di akhir. Gokil. Jadi ketika mau develop sesuatu kan, anggaplah misalnya kalau lu mau develop fitur tuh, lu butuh rekomendasi untuk security. Lu datang ke security team. Mereka kasih rekomendasi di depan ya kan, cara implementasi kayak gimana, terus ada brainstorming dan lain-lain. Sama dengan QA, kalau lu butuh rekomendasi dari mereka, lu datang, nanti mereka rekomendasiin waktu development. Ya kan? Jadi bukan kayak lu develop sesuatu, tolong tesin gitu. Udah nggak kayak gitu lagi. Mereka udah high level sekarang kerjanya dan semuanya udah automated kan. Yang bikin automation scriptnya si devnya atau QA? Tergantung levelnya. Jadi kalau di level back end, di level API, di level service itu biasanya di si back endnya. Tim yang owning. Ya karena kita own itu nggak make sense untuk ngasih QA untuk mereka yang nge-measure quality-nya gitu kan. Kalau QA itu biasanya lebih ke kayak overall, response time gitu, regression gitu. Itu yang mereka pegang. Iya, stability gitu-gitulah. Gitu. Paham. Ya, terus misalnya total bugs yang sebelumnya nggak ada jadi ada kayak gitulah. Wow. Ya reporting ya lebih ke decision making lah. Jadi secara assessment quality secara keseluruhan kali ya, bukan per fitur, per project gitu kan. Iya, tergantung sebenarnya. Pasti dia akan secara high level. Tapi ketika ada satu bagian yang numpuk gitu, kok banyak banget bugnya di sini, mereka akan mulai join gitu. Akan mulai assist. Kayak gitu. Mereka akan mulai assist. Gimana sih? Kok ada banyak bugs nih? Apa mekanisme yang kurang? Apa yang harus ditingkatin lagi gitu. Ya, biasanya kayak gitu. Satu pertanyaan terakhir dari gua karena ada keterbatasan waktu. Mungkin nanti kita sambung di episode berikutnya. Satu pertanyaan pamungkas nih. Gimana cara lu belajar untuk stay relevan? Stay relevan ya? Iya. Keep update dengan anything. Cara lu belajar. Sebenarnya tuh beberapa hal tuh cuman berulang tapi dibungkus dengan jargon baru. Beberapa hal. Jadi sebenarnya yang pertama kita harus kuat dulu di fundamental supaya mudah untuk memahami hal baru. Kedua, itu jangan terlalu close mindset sama jargon baru ini. Kadang-kadang tuh sebenarnya yang di solve tuh hal yang berbeda, tapi karena kita punya bias experience dengan skill kita yang lama dan kita tahu itu udah bisa solving sesuatu gitu. Contohnya misal lu kalau yang kayak sekarang tuh kan ada tools mungkin yang dulu tuh automation yang lama tuh Selenium dan lain-lain, terus yang baru ada tools lain ya kan. Terus kayak analytics, dulu kita pakai Google Analytics, terus ada lagi analytics yang baru gitu kan, Metabase dan kawan-kawan. Itu kan sebenarnya agak mirip tapi sebenarnya ada hal yang ditawarkan dari sana. Kita harus tetap bisa open mind tentang apa yang dibawa dari produk itu supaya kita juga bisa stay up to date sama market. Mau nggak mau lah. Tapi kalau kita nggak open mind sama fitur yang mereka kasih terus langsung bilang ini pakai ini aja udah solve sesuatu. Nanti mau nggak mau kita akan itulah ketinggalan sama tools terbaru gitu. Biasanya kan job opportunity itu kan terbentuk karena ada tools yang hard to master. Iya kan? Make sense. Iya kan? Jadi ya benar. Mastering the tools
maybe nanti ada job opportunity based on itu juga. Nah, lu tuh tipe orang misalnya lu mau ngulik sesuatu, lu tuh tipe orang yang baca dokumentasi, baca buku atau nonton course? Lu tipe yang mana? Mempelajari sesuatu ya? Iya, misal sebuah tools baru soal framework baru deh katain. Contoh terakhir gue lagi pengen banget bikin belajar tentang Rust. Iya. Iya kan? Bahasa pemrograman lama tapi yang udah naik daun karena itu kan. Karena beberapa hal gitu dan mulai rame gitu. Yang gue lakukan pertama kali biasanya gue langsung nyemplung dulu. Jadi kesulitan dulu bikin, terus gue stuck. Tapi karena gue pengen solving sesuatu dengan bahasa ini, jadi gue lanjut kan pelajaran itu. Jadi gue learning by doing. Itu khusus untuk teknikal. Tapi ada juga yang kayak soft skill, misalnya gimana punya mindset engineer yang bagus. Nah, 2 hal gue biasanya beli Audible, Kindle yang Audible. Jadi gue nggak baca, gue denger. Atau gue beli buku. Ya, jadi untuk hal-hal yang menurut gue lebih butuh attention span yang panjang dipelajari supaya lebih hard gitu ilmunya, gue baca buku atau Audible. Jadi waktu lagi nge-gym atau lagi metro gitu, gue pasang headset, gue dengerin gitu kan. Nanti ada beberapa kata yang terulang terus itu jadi mindset gitu, walaupun sebenarnya Audible nggak terlalu efisien. Atau gue baca buku. Kalau untuk yang hard skill gue learning by doing. Mantap. Dokumentasi menyusul. Kalau nyasar. Oke, cukup panjang dan kayaknya seru juga kalau kita lanjut kapan-kapan lagi ya. Karena keterbatasan waktu, jadi buat yang mau kita lanjut ngobrol, ada pertanyaan yang mau ditanyain, komen di bawah. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Thank you, Pak. Mantap. Thank you. Ini buat apa nih? Second cam. Jadi nanti kalau biar gak bosan. Gue tadi mau nanya, ini ada second cam-nya nggak?